Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seiwiana Liza Margareta. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas IS 0801. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2, yaitu Data Control Language, biasa disebut dengan DCL. Yang pertama, saya sudah menyiapkan database-nya dengan nama DB Kampus, dan saya sudah membuat tabelnya, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Dan ini untuk eh, datanya dari database yang saya buat dari di Beaver, itu mencakup tabel mahasiswa yang berupa NIM, nama, jurusan, angkatan IPK, terus tabel mata kuliah yang isinya ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan dosen. Yang ketiga ada tabel nilai, yaitu ada ID mahasiswa, ID mata kuliah, semester, nilai angka, nilai huruf. Dan saya sudah memasukkan isi dari tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai itu hanya berupa ID mahasiswa, ID mata kuliah, semester, nilai angka, dan nilai huruf. Sama seperti yang di sini isinya. Setelah itu, yang kedua, untuk tugas yang kedua, saya akan menjelaskan tentang, yaitu membuat dua user dari nama mahasiswa, yaitu nama depan saya, dan yang pertama nama depan saya, yang kedua nama belakang, dengan password yang sama dengan nama depan dan nama belakang. Dan saya akan membuat eh, dari user satu dan user 2-nya itu di CLI. Ini saya menggunakan Laragon. Jadi saya ketik dulu ls dan keluar ini. Habis itu ini foldernya kan ada di bin. Jadi cd bin tab enter ls lagi. Terus kita masuk ke MySQL. Jadi cd cd MySQL tab enter. Setelah itu masuk ke ls lagi. Untuk yang ini yang satu dulu bisa. Untuk yang langsung juga bisa. Kayak langsung aja, bisa langsung tab. Masuk ke CD, masuk ke LS, terus ini MySQL, my CD, my SQL, tab. Nah, ini bisa masuk ke ini ya. Terus enter, terus ls lagi, masuk ke bin. CD bin, tab, enter. Sudah masuk ke foldernya MySQL. Habis itu kita langsung masuk ke MySQL root. MySQL min user root min password. Untuk membuat ini karena rootnya tidak ada, kalau di sini root saya itu tidak ada passwordnya, maka langsung aja enter. Setelah itu kita membuat, kita melihat database-nya dulu, apakah ada di show databases. Nah, ada beberapa database ya di Laragon saya, dan maka kita akan masuk ke yang DB Kampus ini dengan link saya, use DB Kampus 10 dengan 2513. Sudah masuk ya, habis itu kita coba lihat untuk tabel. Show tables. Nah, tabelnya juga ada 3, mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Nah, coba kita lihat satu-satu. Select tabel, select from mahasiswa.
enter. Nah, ini dari tabel mahasiswa ini ada 5. Nah, situ kita lihat dari tabel mata kuliah. Select from mata kuliah. Nah, sudah bisa. Situ kita melihat tabel dari nilai. Select from nilai. Nah, bisa. Terus itu kan kita membuat 2 user ya. Yang pertama itu user nama depan, yang kedua user nama belakang. Langsung saja bisa create user nama depan saya Cynthia, add masuk ke localhost, identify identifier, identify identified by Cynthia, enter. Oke, password pertama sudah dibuat. User pertama sudah dibuat, habis itu kita membuat user kedua dengan nama belakang. Create user Margareta at localhost identify Margareta. Nah, sudah kita enter. Error, apa yang error? Create, oh, salah guys. Ini create. Enter. Nah, oke. Password pertama, user pertama dan user kedua sudah dibuat. Setelah itu kita cek apakah user pertama dan user kedua bisa login. Kita exit dulu, terlebih dahulu, exit, terus masuk ke user yang pertama. MySQL, main user, saya min password, enter. Nah, user pertama itu sudah bisa masuk ya. Kita lalu akan mencoba untuk user yang kedua, apakah mereka bisa login. Kita exit dulu, user kedua, langsung saja kita ganti Margareta. User kedua juga udah bisa login. Setelah itu, setelah membuat 2 user, kita membuat privilege level table, di mana nanti yang user pertama itu hanya bisa menginsert, tapi dia tidak bisa melihat dari tabel mahasiswa. Dan yang user kedua itu, dia itu nanti bisa melihat dari tabel mahasiswa, tapi dia tidak ditolak untuk menginsert. Dia tidak bisa menginsert, tidak bisa menambahkan dari tabel mahasiswa. Langsung saja kita masuk, nggak keluar dulu kan, ini dari user kedua kita keluar. Kita masuk ke yang root tadi. Langsung MySQL min user root min password, enter. Karena root nggak ada password, langsung enter juga. Kita masuk ke show database, biar bisa melihat perbandingannya ya. Show database, use db campus, cari use db campus, enter. Show table, show table, mana show table? Langsung aja ketik sendiri. Show text. Nah,
Situ kita masuk ke tabel mahasiswa ya. Select from mahasiswa. Enter. Nah, ini kan ada 5. Nah, kita menambahkan, kita akan untuk task 2, setelah membuat dua user tadi, kita akan menginsert untuk user yang pertama itu, dia hanya bisa menginsertkan. Nah, user kedua, dia nggak bisa menginsert. Oke, coba langsung saja kita klik insert into DB kampus 10 8522500013 dot mahasiswa values. Kita menambahkan kan ini tadi masuk ke root ya. Jadi langsung saja masuk ke user yang pertama. Kan kita langsung mencoba. Show database. Nah, user masuk ke yang pertama aja. So, use DB kampus. Show table mahasiswa. Mana mahasiswa? Langsung aja. Insert select from mahasiswa. Nah, ini ada dari kita masuk dari root tadi, jadi akan ada 5 ya, 5 data. Kita akan mengubah jadi yang di tabel yang di user satunya nanti dia nggak bisa, dia bisa menginsert. Jadi pakai green, kalau mengubah apa-apa itu kan di root. Jadi green insert on db kampus nomor 2500013 dot mahasiswa to media at localhost titik koma enter. Nah, untuk yang pertama ini, yang user pertama udah bisa. Di situ kita buat yang user kedua. Kan user kedua itu tadi select, ya, ini bisa melihat. Berarti green select
DB kampus. 19 mahasiswa itu user kedua saya nama belakang Margareta ketik lokal host ketik koma enter. Nah, mari kita coba yang user pertama dulu, kan ini sudah dibuat yang user pertama dan user keduanya itu untuk pembagian hak aksesnya. Terus itu langsung aja ke exit. Coba ke yang user pertama. Enter password, enter show database. Bisa melihat ini udah ada ya database-nya dari user yang pertama. Itu langsung use db kampus. Show table. Harusnya nggak bisa show table ya. Saya lihat dari dari ini kan hanya bisa menginsert. Coba kita insert dulu. Apakah dia bisa? Langsung aja insert into db kampus 10 13 mahasiswa serius. Dari ini kan ini dia kan yang terakhir 17 ya. Ini kita masukin jadi 18. Kita akan menambah 18 dengan nama Joni. Dia prodi bisnis digital. Ketiknya peninggalan. Bisnis digital dengan tahun angkatannya 2025 dengan NIM 3,80. Terus di koma enter. Nah, dia yang dari user pertama ini kan dia bisa menginsert. Coba kita, apakah dia bisa melihat dari uh, data data mahasiswa? Kita show table dulu. Coba kita lihat apakah dia bisa melihat dari tabel mahasiswa. Select from mahasiswa. Nah, dia nggak bisa melihat dari tabel mahasiswa. Karena apa? Karena ini dia hanya bisa menginsert. Bedanya kalau dengan user yang kedua itu, dia itu bisanya grandstand lagi. Dia bisa melihat tabel mahasiswa. Tapi perintahnya dia tuh tidak bisa menginsert dari tabel mahasiswa. Nah, kita coba yang user. User yang pertama udah berhasil ya. Sekarang mencoba user yang kedua. Ya, Margareta. Enter. Kita lihat show database use db kampus 10. Kita melihat untuk show table. Nah, apakah dia bisa melihat dari tabel mahasiswa ini? Tabel mahasiswa ini, soalnya dia bisa. Soalnya dia itu select. Bisa melihat. Coba kita coba. Select from
mahasiswa. Nah, dia bisa melihat yang tadi ditambahkan terakhir kan Joni ya. Ini, dia bisa melihat dari tabel mahasiswa. Tapi dia ini, yang user kedua ini nggak bisa menginsert dari tabel mahasiswa. Karena tadi dia tuh pakai grand select. Coba kita lakukan insert. Apakah dia bisa insert untuk DB kampus? Dot mahasiswa. Values. Kan terakhir pakai 18. Kita coba pakai 19. 00019 dengan nama daerah direkturnya sistem informasi dengan angkatan 2024, IPK-nya 3,70. Kita enter. Nah, dia yang di user kedua ini benar tidak bisa menginsert dari dari data dari tabel data mahasiswa. Dia hanya bisa melihat tabel mahasiswa yang sudah kita insert di yang user yang pertama tadi. Nah, ini udah ditambahkan Joni. Ya, udah berhasil. Yang kedua. Benar. Habis itu yang ketiga, kita membuat tambah privilege level column, yaitu di mana nanti itu mencabut hak penuh dulu kan. Jadi nanti user yang kedua itu nanti berhasil melihat name, nama, jurusan, tetapi dan user yang kedua ini dia tidak bisa melihat IPK. Karena yang dimasukkan tadi hanya name, nama, dan jurusan. Dan user kedua ini ditolak untuk melihat seluruh dari tabel mahasiswa. Karena apa? Karena dia hanya melihat ini doang. Melihat name, nama, dan jurusan. Mari kita coba. Kita exit dulu. Exit. Kita masuk ke enter, enter. Langsung masuk ke my lihat database-nya dulu ya. Show database. DB kampus. Lalu 80525013 enter itu show table. Nah, itu langsung aja ini bisa. Kan tadi itu perintahnya dia hanya bisa melihat dari name, nama, jurusan. Ntar kita show table dulu. Show select dari tabel mahasiswanya. Mahasiswa. Enter. Sudah. Di situ langsung aja untuk yang user pertama dia hanya dia mencabut dari melihat semua data mahasiswa, dia hanya bisa melihat untuk cabut dulu berarti revoke select select on DB kampus. Ini mencabut hak akses 13 mahasiswa dari user yang kedua ya, Margareta at petik at petik localhost.
Apakah dia bisa? Loh, apa ini yang salah? Oh, itu. Eh, udah loh. Coba lagi. Lukas. Nah, udah bisa ya. Ini tadi karena kesalahan dari ini kurang petik satu. Langsung aja. Ini udah bisa untuk yang mencabut akses dari dia bisa melihat semua tabel mahasiswa dari user yang kedua. Habis itu dia memiliki pembatasan, yaitu grand select, karena dia hanya bisa melihat dari tabelnya dari name, nama, dan jurusan. Dia hanya bisa melihat tiga ini. Dia tidak bisa melihat IPK. Jadi on DB kampus 10.80.52.5.000.13 dot dari tanggal mahasiswa itu user yang kedua ya Reva, tapi lokal pas mantap. Nah, untuk user yang kedua ini udah saya buat untuk mencabut akses untuk melihat semua tabel dari mahasiswa. Jadi dia nanti kalau saya ketikkan di user yang kedua untuk select mahasiswa, dia tuh nanti bakal gagal, nggak bisa melihat semuanya. Nanti dia tuh bakal hanya bisa melihat ini nama dan jurusan. Coba kita save dulu, kita lakukan pengujian. Kita masuk ke yang Margarita, yang user yang kedua ya. Enter, eh, enter, password, masukkan password, enter, show database, terus DB kampus. Habis itu show table. Nah, show table mahasiswa. Coba dia itu, coba kita lihat langsung aja ya. Dia nggak bakal bisa melihat semua dari tabel mahasiswa. Karena tadi udah dicabut aksesnya. Mahasiswa. Nah, dia error. Karena di situ tadi ini, mana? Karena di sini itu dia udah hanya, ini error ya. Dia hanya mencelek, bisa melihat dari tabel NIM, nama, dan jurusan. Coba kita lihat, berarti select NIM, nama. Dia hanya bisa melihat tiga ini from mahasiswa. Nah, dia hanya bisa melihat NIM, nama, jurusan dari tabel mahasiswa. Coba kita lihat apakah dia bisa melihat IPK. Select IPK from mahasiswa. Enter. Nah, dia juga nggak bisa melihat IPK karena di sini itu dia hanya bisa melihat tiga ini, NIM, nama, dan jurusan. Dan dia tuh juga tidak bisa melihat semua dari tabel mahasiswa. Itulah fungsinya dari grand apa tadi? Dari grand select NIM, nama, jurusan. Langsung kita exit.
berhasil. Setelah itu, yang kelima, kita membuat yang pertama itu cabut hak akses dari kedua user, lalu audit hanya hasilnya dengan show green. Jadi untuk user yang pertama, yang kedua itu nanti kalau di show green itu, dia udah tidak bisa kembali lagi seperti nggak bisa melihat database-nya lagi. Nah, tadi kan jadi yang user pertama dan kedua ini nanti kita akan ubah. Jadi yang user pertama dia ditolak insert untuk menginsert data, dan user kedua itu ditolak untuk melihat data. Nah, kita coba, kita masuk ke root. Enter, enter, show database. Masuk ke ini ya, DB Campus. Ya, bisa langsung aja, tapi lebih enak kayak gini, biar kita bisa melihat perbandingannya. Show database. Select from mahasiswa. Enter. Nah, udah. Habis itu kita revoke dari user yang pertama untuk nggak bisa, biar dia tuh nggak bisa menginsertkan yang awal tadi, dia itu bisa menginsertkan. Nah, hmm, with user, mana tadi nggak kelihatan. Nah, ini saja ya. Kan dari yang pertama tadi, itu dia bisa menginsert user pertama. Dan yang kedua itu dia juga bisa, dia nggak bisa mengingat, tapi dia bisa melihat. Nah, yang di terakhir ini, kita dicoba untuk user yang kedua ini tidak bisa menginsert, dan user yang pertama ini tidak bisa melihat, tapi user kedua ini juga tidak bisa melihat. Langsung saja kita pakai revoke, mencabut, insert, insert, untuk menginsert on DB kampus les mahasiswa, dari tabel mahasiswa from dari user yang pertama add petik lokal terus petik titik koma enter. Nah, bisa. Terus habis itu yang user kedua itu dia nggak bisa melihat. Jadi revoke, mencabut, select on, nggak pakai on, select name, nama, jurusan, on, DB, kampus. 10.80.52.013 dari mahasiswa from user, dari user yang kedua Margareta Ikna and Net ketik lokal plus koma enter. Nah, udah berhasil dibuat. Coba kita lihat dari yang user pertama dulu. SQL Xenia, enter, password, enter, show database. Nah, dia sudah nggak bisa menginsert karena ini sudah dicabut hak aksesnya, dan yang sudah di pencabutan revoke dan di user kedua ini, coba kita lihat
exit. Nah, kita lihat dari user kedua. Enter. Nah, ini juga nggak bisa, karena ini udah dicabut hak aksesnya. Untuk melihat link nama jurusan dari DPK. Ini juga nggak bisa melihat show table. Nah, udah nggak ada. Karena dari sini udah dicabut hak aksesnya. Habis itu kita melakukan grant ya. Grant, show grant. Kita masuk ke exit dulu ya. Exit. Sebenarnya sama aja ya, sama revoke itu sama grants. Masuk ke kita langsung aja show grant for user yang pertama. Ini sama aja kayak mencabut semua hak akses. Dia hanya bisa login. Nah, typo ya. For. Nah, grand parcel atau local host. Yang kedua, grand show grand. Nah, sudah. Coba kita masuk ke ini kan sudah mencabut semua ya. Soalnya dia tidak bisa melihat juga sama kayak ini. Jadi sudah di revoke. Masuk ke user yang pertama. Show service. Nah, ini udah hilang. Dan user yang kedua, exit. Yang kedua, enter, password, enter, show. Nah, dia juga udah nggak bisa melihat database-nya. Karena ini sudah dicabut aksesnya semua. Dari user pertama dan user kedua. Setelah itu, udah. Sekian dari saya untuk penjelasan dari tugas 2 tentang data control language. Jika ada salah kata atau kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.